Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Syafidi sebagai Ketua OSIS SMK YMB Apindo. Kali ini kita akan membuka podcast part 1 bersama Dewan Guru SMK YMB Apindo, yaitu Pak Amir. Mari kita eksekusi Pak Amir, tanya-tanya seputar Pak Amir. Ikuti sampai akhir ya teman-teman. Oke Pak, minta tolong tuh ceritain kisah Bapak dari awal sampai sekarang jadi guru ini. Dari awalnya dari mana dulu? Baru lahir atau masih dalam kandungan? Oh iya, dari beranjak sekolah aja Pak. Beranjak sekolah. Oke, kalau riwayat pendidikan ya, saya menempuh pendidikan dari SD ya, seperti umumnya manusia lah. SD 03, terus masuk ke SMP 01 Unri. Itu salah satu SMP favorit dulu ya. Terus masuk ke SMA 1 Juni Semandung. Tahu kan Semandung ya? Tahu. Di Gemar, Semandung. Nah, lalu saya melanjutkan kuliah di IKIP PGRI Semarang, kalau sekarang namanya Universitas PGRI. Nah, waktu itu saya nggak kepikiran bakal mengambil jurusan bahasa Inggris. Nah, kalau menurut saya ya itu yang namanya hidup itu banyak yang tidak terduga ya. Saya nggak suka bahasa Inggris, pada akhirnya jadi guru bahasa Inggris. Itu suatu hal yang sangat tidak terduga sama sekali. Nah, awalnya saya itu mengira jadi guru itu enak ya, karena ketika bekerja hanya sampai jam 2 siang, selebihnya pulang. Terus kalau libur ya ikut libur juga. Awalnya saya mengira itu enak ya, jadi guru itu enak ya. Kalau libur ikut libur, kalau kerja di kantoran sampai jam 5 sore kan sampai. Kalau jadi guru sampai jam 2. Nah, saya nggak suka pelajar bahasa Inggris, tapi anehnya saya malah mengambil jurusan bahasa Inggris. Keren sekali ya, tidak suka bahasa Inggris tapi mengambil bahasa Inggris. Iya. Dan saya tidak ada kenangan sama sekali dengan guru-guru bahasa Inggris. Ada satu kenangan dengan guru bahasa Inggris itu waktu SMP. Saya diajak les oleh teman saya. Itu saya les bahasa Inggris 2 bulan, tapi saya nggak bayar. Wih, agak bayar bolos ya, cuma doang yang bolos nggak bayar. Terus pas waktu kuliah, saya masih ingat itu hutangnya itu sampai berapa puluh ribu ya, 80 atau 90 ribu. Akhirnya waktu kuliah di semester 1 apa 2, saya datangi lagi guru saya itu, saya bayar hutangnya. Itu benar-benar saya nggak nyangka kalau saya bakal masuk ke jurusan bahasa Inggris. Saya ingat hutang saya waktu SMP itu kan sudah berlalu berapa tahun ya, 5 tahun ini. Saya bayar tuh, saya masih ada hutang dulu waktu les 2 bulan nggak bayar, ini saya bayar. Beliau sampai kaget, padahal sudah lupa dengan saya. Nah, ini siapa dulu? Mas lah sampai ini sopo. Aku nggak kenal dulu, nggak kenal. Aku kan muridnya jenengan bu, aku muridnya jenengan dulu. Saya les gak bayar 2 bulan. Oh, yang murid dari mana? Lupa. SMP 1 bu, nama saya Amir. Ya udahlah, aku kenal aja, malah bilangnya gitu. Ya udah bu, aku kenal aja nggak apa-apa. Ini saya bayar. Ya udah mas, kamu tak doain biar jadi orang ya, alhamdulillah bu, amin gitu kan. Nah, terus waktu kuliah ya itu benar-benar saya itu dari dasar, mungkin kalau Abi sekarang nggak suka bahasa Inggris wajar lah, karena saya mengalami hal yang sama, nggak tahu apa-apa sama bahasa Inggris. Pas kuliah terpaksa harus bisa. Nah, waktu itu sama dosen ya cewek, orangnya cantik, nah itu yang membuat motivasi ya. Motivasi Pak Amir untuk ikut
bahasa Inggris ternyata ada dosen cantik punya Iya teman-teman. benar ya. Jadi kan orang itu harus punya motivasi ya. Entah motivasinya apapun, kalau itu baik lakukan. Termasuk sama dosen saya itu. Saya kalau sama dosen itu, padahal banyak orang yang bilang dosennya itu Gila. ya benar sih, cuma pelit ngasih nilai. Terus kalau ngasih materi susah untuk dicerna. Tapi karena saya suka, karena fan ya, dosennya tuh cantik, manis ya. Nah, saya selalu duduk di depan. Setiap makulnya begitu Pak. Setiap mampung itu saya nggak pernah telat, selalu duduk di depan sendiri. Tak pandangi wajahnya, kok ayu. Modus dikit ya teman-teman ya. Manis. Nah, dari situ belajar bahasa Inggris kok ternyata bahasa Inggris lumayan gede ya. Masih sudah menemukan celahnya. Oh, berarti yang pertama dipelajari meningkatkan vocabulary. Saya hafalin banyak kosakata. Terus apalagi kalau sedang panggilan alam ya, kita sering bawa kamus, cowok di situ sambil baca-baca kamus gitu kan. Nah itu juga membantu untuk meningkatkan kosakata. Nah ketika kosakata itu sudah banyak, baru bisa untuk menyusun sebuah kalimat, bisa untuk membantu sebuah membuka percakapan gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak memilih menjadi guru nih Pak? Nah, saya itu, kembalikan tadi, saya merasa guru itu kerjanya enak. Tapi ketika sudah melihat realitanya, ketika saya mau lulus kuliah, saya melihat, kok ternyata guru itu nggak enak ya, nggak enak, bayarannya kecil, terus tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan waktu sekolah, waktu SMA dulu. Akhirnya saya memutuskan nggak mungkin, saya nggak mau jadi guru. Aku ketika lulus bekerja di Indosat itu 2 tahun sebagai customer service. Setelah itu namanya orang merantau pasti punya rasa ingin pulang ya, kembali ke kampung halaman. Nah, resign dari Indosat, saya kerja di bank selama 3 tahun, nggak salah 3 tahun. Nah, waktu itu ada COVID-19 itu terpaksa harus ada pengurangan karyawan, termasuk saya harus dirumahkan. Nah dari situ saya langsung tidak jadi guru, itu masih panjang ya jadi guru itu. Saya jualan ayam geprek. Ya browsing di YouTube, belajar sendiri di YouTube membuat ayam geprek. Ayam geprek, terus ayam saus mentega. Nah sekarang ayamnya mati suri ya. Kenapa nggak dihidupkan lagi Pak? Nah itu masih menunggu momen ya. Kalau ada momen itu ayam geprek, ayam saus mentega mau tak hidupkan lagi. Mungkin kalau bahasa perawatnya pun memacu ya, biar hidup lagi. Nah berusaha untuk berwirausaha. Pokoknya mindset saya nggak mau jadi guru. Itu sudah ada dorongan dari orang tua, dari istri untuk menjadi guru. Lamar aja di sana. Nggak mau. Guru gajinya kecil, nggak mau. Nah, ayam geprek itu ya lumayan sebetulnya geprek. Kalau menurut saya sendiri enaknya. Nggak tahu kalau menurut JBD, belum pernah coba ya. Belum. Nah, kenapa di profil WA saya namanya PPO ya? Kalau kamu lihat PPO itu nama brand. Oh, brand apa Pak? Nama brand saya. Nanti kedepannya biar bisa menjadi brand besar ya. Doain aja ya dia. Nah, geprek akhirnya mati suri ya, karena saya mendapatkan support dari orang-orang sekitar untuk menjadi guru.
saya ngelamar lah di MTS Tangkil Kulon. Nah, di sana saya 3 tahun. Pertama jadi guru, rasanya sulit untuk adaptasi karena kan bukan dari hati sendiri yang bergerak ya. Ketika melihat realitasnya di sana jadi guru itu susah, tapi dihadapkan dengan anak-anak seperti anak SMP ya, yang menurut saya itu kok beda dengan generasiku, kok orangnya begini, kok orangnya begitu. Saya jadi tertantang kok siswa-siswanya begini sih, dalam hati kan gitu. Ya sudahlah, ini tak lanjut aja, tak seriusin jadi guru. Alhamdulillah sampai sekarang pindah ke SMK YPI, ketemu sama Abi. Oke, setelah dari MTS ke SMK nih ya Pak. Iya. Menurut Bapak ada perbedaan nggak sih dari generasi yang dulu dan generasi yang sekarang? Perbedaan itu banyak banget dan mencolok ya. Kalau menurut ada beberapa artikel yang saya baca itu karena COVID juga pengaruh ya. Jadi kurikulum juga pengaruh. Kalau zamanku dulu ya, zaman saya itu kan saya berbicara tentang pengalaman ya. Kalau saya membandingkan pengalaman saya dengan pengalamannya Abi, nah yang saya rasakan itu ketika waktu sekolah ya, saya juga pernah ditampar sama guru. Nah, karena waktu itu belum adanya internet, belum adanya HP yang seperti ini ya, sosmed yang seperti ini, jadi kejadian-kejadian itu nggak viral. Dan ketika saya lapor ke orang tua, malah saya dimarahi. Nah, bedanya itu, ya kamu kenapa kok ditampar? Pasti kamu buat salah. Nah, orang tua saya itu berprinsip kalau guru itu benar. Ketika saya ketika saya dihukum guru, berarti saya yang salah karena mendapat hukuman. Nah gitu. Mungkin kalau generasi yang sekarang ya, ketika anak dihukum guru itu orang tua belain. Nah bedanya kan gitu. Terus berbicara tentang apa ya, semangat untuk belajar. Nah itu beda juga. Semangat belajar orang dulu itu karena ada yang namanya apa ya, sebab akibat. Kalau tidak bisa, nanti akibatnya bisa tidak naik kelas. Nah, ketika banyak orang yang tidak naik kelas, ada rasa ketakutan ya, duh, ini gimana nih kalau saya nggak naik kelas. Nah itu rasa ketakutan itu yang membuat motivasi untuk belajar. Nah kalau zaman sekarang itu beda, sudah tidak di ujian nasional ya, apalagi kemarin COVID ya, libur panjang 1 tahun lebih bahkan lebih ya, belajar lewat HP, apalagi di belajar lewat HP, ulangan di rumah ya, mungkin suka ninggalin kelas ya, suka tidur. Saya di sini lulusan COVID dulu tinggal kelas, nah guru ngarangin mas tinggal tidur. Itu saya sih Pak. Ya, hampir semua generasi yang COVID itu kan naik kelas semua, meskipun nilainya jelek ya. Nah, kalau dulu saya melihat teman-teman saya tidak naik kelas, saya melihat teman saya tidak lulus ujian. Nah, itu benar-benar memotivasi saya dan teman-teman yang lain untuk semangat belajar. Kalau misalnya sampai tinggal kelas kan malu ya, kayak mencorang nama keluarga. Nah itu sih. Nah terus kalau menurut Bapak sendiri, metode pembelajaran yang dari generasi dulu sama generasi sekarang ada perbedaan nggak sih Pak? Untuk metode pembelajaran ada, pasti ada. Setiap
lintas generasi itu, kalau sekarang metode kan sudah beragam ya. Sekarang itu metode sudah dipadukan dengan teknologi. Harusnya lebih mudah, tapi banyak anak itu yang akhirnya malah tidak tahu teknologi itu perlahan-lahan itu bisa menghancurkan. Jadi gini, pengalaman saya mengajar ya, ketika anak dikasih HP, nah coba searching nih, dia nggak tahu mau searching atau mencari, menuliskan keywordnya di Google itu nggak tahu ya, ini mau nulisnya apa, misalnya materinya tentang present tense, ketika ditulis present tense itu muncul banyak banget, nggak tahu Pak ini pilihnya yang mana kok banyak banget. Nah itu karena HP itu menyediakan, Google itu menyediakan sebuah artikel yang banyak, jadi siswa itu nggak tahu harus pilih mana. Nah kalau orang dulu dikasih buku dibaca satu kamar, ganti buku lain, itu lebih meresap ya. Nah gitu, teknologi itu bagus, tapi kalau orangnya itu tidak bisa mengikuti, tidak bisa memanfaatkan, malah jadi kacau. Berarti perubahan dari generasi yang dulu dan sekarang berubah sangat pesat ya? Berubah sangat pesat ya. Contohnya dari segi permainan ya. Dari segi permainan, kalau dulu saya itu berarti gini, saya itu menjadi pribadi, menjadi generasi yang tradisional dan mengalami transisi ke masa modern. Dulu ada permainan petak umpet, engklek, tahu nggak engklek? Pernah main engklek? Pernah. Nah, petak umpet pernah. Terus ketika beranjak modern ada game-game yang modern itu. Nah, saya mengalami transisi itu. Kalau dulu ketika mati lampu itu ramai banget anak-anak pada ngumpul di lapangan, terus main petak umpet sampai ada yang nggak mau cari tinggal pulang ya. Terus kan yang ngumpet itu hanya kasihan ya. Iya, tiwas umpet biar nggak ketahuan malah tinggal pulang kan. Pasti pamit pernah nih. Iya, ya saya jadi korban ya. Tiwas umpet ditungguin, wah asik ini nggak ketahuan. Ternyata yang lain udah pada pulang. Itu wah benar-benar cerita asik sih, meskipun kecewa mangkal ya, tapi asik. Nah kalau sekarang mereka anak-anak itu kumpul, tangannya pegang gadget semua, nggak asik menurutku gitu. Nah terus untuk metode pembelajaran itu banyak ya. Salah satunya yang perlu diteruskan itu adalah metode menghafal. Menghafal itu bagaimanapun itu penting. Setelah menghafal kita bisa menganalisis, berpikir kritis ya, nanti bisa mengembangkan apa yang tadi sudah dihafal menjadi sebuah kalimat yang lebih asik. Oke, setelah tadi membahas tentang pengalamannya Bapak Amir, terus bagaimana perkembangan zaman dari zaman dulu ke zaman sekarang, saya mau tanya nih Bapak, untuk penyemangat nih musik atau musisi kesukaan Bapak itu apa sih untuk menjadikan Bapak itu semangat untuk melakukan aktivitas, melakukan kegiatan di setiap harinya gitu. Nah, untuk musik atau musisi, saya ada favorit ya. Yang pertama Iwan Fals, tahu kan Iwan Fals ya? Nah, terus yang kedua Ebi tahu Ebi? Nah, ketika saya mendengarkan Iwan Fals, lagu-lagunya Iwan Fals itu saya seperti menonton televisi.
Kenapa tuh Pak? Nah iya, lagunya Iwan Fals itu benar-benar kayak sebuah cerpen, kayak sebuah cerita. Jadi ketika saya mendengarkan lagu itu seperti ada alurnya, ada tokohnya, kejadiannya gimana. Itu benar-benar ketika saya mendengarkan, oh berarti situasinya sedang seperti ini, tokohnya seperti ini. Salah satu contohnya lagu itu Sore Tugu Pancoran ya. Sore Tugu Pancoran itu menceritakan anak kecil penjual koran, sore-sore menjual koran, terus hujan deras, berteduh di halte. Setelah malam itu dijual lagi sampai nggak ada waktu untuk ngerjain PR. Nah, PR-nya itu dikerjakan di sekolah. Nah, lagunya itu benar-benar ada alurnya, nggak seperti lagu sekarang. Kalau menurutku lagu ambil-ambil itu, ya saya nggak mengikuti juga sih ketika saya mendengarkan. Kok lagunya kosakatanya kayak begitu, terus ceritanya kok menurutku nggak asik ya. Mungkin karena saya beda generasi ya. Kalau menurut Abi gimana? Pernah mendengarkan lagu-lagu zaman dulu? Kalau mendengarkan sih enggak sih Pak, cuma lewat playlist mungkin ya, tapi kalau mendengarkan tidak. Untuk musisi? Untuk musisi kayak belum sih. Belum ya? Mendengarkan favorit. Nah itu ketika lagu Iwan Fals, gitar, lagu Ebit ya, itu juga sama. Lagunya Ebit itu lengkap. Ketika saya mendengar lagu Ebit ada nuansa romantisnya, kalau begitu ya, romans, katanya juga indah. Terus kata-kata yang dibangun itu menggunakan majas ya. Menggunakan majas. Terus seperti kayak Iwan Fals, ada alurnya, ada tokohnya, tempat kejadiannya di mana. Nah, salah satu contohnya itu ada lagu Camelia 1, 2, 3, 4. Nah, itu 4 lagu ya. Tapi itu menceritakan kisah. Yang pertama itu pertemuan seorang laki-laki dengan orang yang bernama Camelia. Terus yang kedua, Camelia 2 itu menceritakan berarti seorang laki-laki itu berusaha untuk mendekati Camelia sampai akhirnya jadian. Lagu yang ketiga itu sesudah jadian, terus orang itu merasa jenuh dengan Camelia, padahal Camelianya itu sayang banget. Lagu keempat itu pada akhirnya Camelianya meninggal dan akhirnya seorang pria itu menyesal karena telah menyia-nyiakan perempuan itu. Jadi kalau lagu zaman dulu itu berepisode ya Pak? Iya, berepisode. Iya, nggak kayak lagu sekarang yang gantung cuma sampai ending terakhir, nggak ada kelanjutan lagi. Betul. Lagunya cakep. Nanti coba ya didengerin, penggunaan kosakatanya juga bagus. Baik, nanti saya bikin ya. Oke, sekian dari tadi udah tentang penyemangat Bapak, terus materi-materi yang tadi saya bawa sampaikan. Sebelum mau tahu dong cerita yang menurut Bapak itu cukup sangat malu dalam kehidupan Bapak itu apa sih Pak? Kalau cerita yang memalukan itu sebetulnya banyak juga nih. Iya. Salah satunya yang pernah tak ceritain kan ya, ketika Iya. saya nyemplung ke got ya. Jadi ini tak ulang lagi ya, biar teman-teman yang lain juga dengar. Ya. Jadi itu waktu kuliah ya, semester berapa saya lupa. Temen dari Bojonegoro datang mau mampir ke Semarang, kan besoknya mau lanjut perjalanan ke Pekalongan ya. Nah, mau mampir ke Semarang itu turunnya di terminal Terboyo. Nah, telepon ke saya, aku jemput di terminal Terboyo. Oke lah,
kita jemput. Ternyata dia bilang bawa ayam 5 ekor jago kan, Iya. ya. Jago bangkok itu. Aku bawa ayam 5, kamu masuk ke bis ya. Wes, aku masuk bis. Nah, bis itu Iya. parkirnya kan di pinggir jalan. Iya. Nah, pinggir jalan itu ada got. Gotnya itu dalam. Oh. Jadi saya sadar itu ada got. Saya masuk ke dalam bis. Saya bawa ayam 2. Nah, pas mau turun saya lupa kalau itu ada got kan, saya bawa 2. Terus kan bibit-bibitan saya sama orang lain. Iya. Ketika orang depan itu lompat, saya nggak lompat, saya masuk deng. Itu dalamnya apa Pak? Dalam Lumpur hitam apa air? lumpur hitam. Iya. Kalau kamu Hitam ya. kalau kamu pernah ke lapangan Mataram ya, Iya. itu kan dekat besar. Hmm. Nah itu isinya kayak gitu, lumpur hitam. Jadi dari kaki sampai pusar. Oh. Itu warnanya hitam dan baunya gak enak. Sama temenku itu ketawa kepinggal-pinggal sampai duduk di tangga bis, gak bisa bangun saking ketawanya. Supir ketawa, terus sama orang yang ada di warung itu juga ketawa, gak ada yang nolong sama sekali. Terus Bapak gimana tuh Pak untuk naik ke atasnya? Nah ke atas sendirian, ayam itu tak giniin ya, biar gak nyemplung ke got juga. Ayam tak taruh di atas, terus saya naik. Itu benar-benar dari bawah sampai pusar itu hitam. Malah sontong, sontong. Sama bayangin ya, kalau kamu bayangin dari bawah sampai ini hitam, Iya. hitam lumpur itu kan Iya. baunya umum ya. Terus saya masuk ke kamar mandi ya di kampus umum. Jadi sorotan perhatian dong Pak ini jalan. Sorotan perhatian dan mereka semuanya ketawa, gak ada yang gak ketawa gitu. Mereka semuanya ketawa, kayak dulu-dulu. Lihat kecemplungnya dia udah lucu nih. Cemplung nyampe semuanya hitam. Ayamnya tak dibikin plung gitu. Nah, terus saya masuk ke WC umum, bakso itu gak diambil nih. Beneran di bakso itu lumpurnya itu gimana ya? Bandel banget. Kalau saya nggak punya amal yang mungkin mau tak copot aja itu celananya. Itu Bapak pulang nggak pakai celana? Belajar lah, pinginnya. Oh, pinginnya. Terus tak bakso semua, udah bersih ya. Itu akhirnya sampai kos-kosan celana tak buang. Ya dicuci Pak. Bau banget nih. Mau cuci itu rasanya mau muntah nih. Mending tak buang aja lah. Kenapa nggak dilaundry Pak? Nggak kepikiran bi. Pokoknya rasanya kan malu, kecewa kan, mangkel. Nah, tapi nggak ada yang nolongin dan menganggap itu kejadian lucu. Jadi ketika sampai di kos, temanku yang dari Bojonegoro itu ketawa terus sepanjang perjalanan, ketawa terus nggak berhenti. Iya. Terus sampai di kos dia cerita dan yang lain ketawa nggak berhenti. Nah itu akhirnya buang gue lah. Itu paling malu Pak. Ya ada lagi. Itu juga kejadian gue juga. Apa itu? Nah jadi nyemplung gue itu 2 kali. Oh, ternyata Bapak Amir itu nggak jauh-jauh dari got nih, ada Iya. apa ya dengan got? Ya. Itu di Mataram kejadiannya. Oh. Itu kan saya sama teman mau jogging. Mau jogging, terus saya batin lah. Ini kalau saya masuk ke got ya, saya nggak akan ke Mataram selama 1 tahun. Ya. Nah, ya benar kalau yang namanya ucapan adalah doa itu benar. Masuk got Pak. Masuk got. Jadi kan ketika saya parkir ya, tangan saya itu nyenggol helm orang. Ya. Helmnya itu jatuhnya muternya Kayak gangsing itu ya. jatuhnya muter, jadi muter itu ke arah luar dulu, muter gini terus nyemplung ke got. Nah, orangnya kan marah nih, Iya. minta tanggung jawab. Ya sudah, aku nyemplung ke got lagi. Dengan setir yang udah pada mobil joggingnya nyelipur Iya. got Pak. Iya nyemplung lagi.
nyemplung lagi. Jalannya, Pak? Ya selutut. Selutut itu selutut. Itu teman-temanku itu semua langsung bubar, nggak ada yang kenal aku Bi. Nah pas helm itu jatuh, lihat samping kanan samping kiri udah nggak ada orang. Itu sudah ketawa sambil lari kan. Weh, tolong, aku nggak kenal weh. Aku nggak kenal weh. Gimana nih? Tolongi. Orang aku nggak kenal loh. Asem lagi, konco opo ini. Ketika dapat musibah gak ada yang kenal ya. Itu biasa banget itu. Akhirnya saya nyemplung sendirian nih. Nyemplung sendirian, ambil helm. Orangnya itu udah marah-marah. Ya Pak, ini tanggung jawab. Ada uang 15.000 tak kasih. Ini Pak ya, uangku buat jajan tak kasih dengan wajib diterima. Dan diterima, cuma orangnya ya sambil marah-marah gitu, helmnya di bawah. Terus helm sudah tak ambil, baru teman-teman pada ngumpul lagi. Iya, orangmu Itu Bapak marah sih. marah, ya orangmu turuni aku. Akhirnya ya itu, tapi jam uang 2.000 buat masuk ke list umum. Nah, bersihin ya. Buang sananya, Pak. Enggak lah, sayang juga, rugi ya. Itu cuma sampai Stagwell sih, nggak sampai kayak di terminal itu sampai sebesar ya, sampai Stagwell. Cuma akhirnya saya nggak datang ke Mataram 1 tahun beneran. Beneran, Pak? Iya, 1 tahun. 1 tahun. Diajak ke Mataram nggak mau. Pokoknya harus 1 tahun sesuai dengan perjanjian itu kan. Gara-gara itu nyesel aku. Bilang kalau masuk ke klub nggak mau ke Mataram 1 tahun. Beneran belum. Terus sekarang udah mulai masuk ke Mataram lagi, Pak? Nah sekarang ya kalau lewat-lewat doang sih udah, tapi udah nggak pernah Berhenti. Kenapa tuh? Takut masuk ngapain? Ngapain masuk klub lagi kan ya? Tapi kan ngapain aku berhenti masuk klub lagi ya? Mending ya pergi aja gitu. Terus cerita konyol yang lainnya juga ada. Ini nggak konyol sih ya, cuma agak menyedihkan. Kenapa, Pak? Dulu itu ada pertandingan sepak bola antara Persib Pekalongan melawan PSIS Semarang. Nah, waktu itu terjadi tawuran antar supporter. Itu kan main di Persib, main di Pekalongan. Terjadi tawuran. Saya dapat SMS please ya, bahwa terjadi tawuran, tolong untuk orang-orang yang orang Pekalongan yang ada di Semarang jangan keluar menggunakan motor karena akan ada sweeping kan gitu. Nah, saya mengabaikan SMS itu, pernyataan itu. Enggak mungkin lah gitu. Teman saya yang bernama Fahmi ya, itu mau buka puasa ya, habis maghrib mau buka puasa, tidak diingetin sama teman-teman jangan naik motor. Artinya kalau itu bisa, ya saya mempunyai prinsip nggak mungkin lah sampai segitunya. Saya naik motor sama teman, dan betul sampai di area dekat kampus itu kan jalanan sepi ya, itu ada motor boncengan ke orang makan saya, terus salah gitu kan, otomatis motor saya berhenti, saya sama temen turun. Ada apa? Kamu orang Pekalongan ya? Bukan, ini motor orang Pekalongan tuh. Aku langsung pukul. Ya, akhirnya kami berantem ya. 1 lawan 1, masih oke 1 lawan 1 kan ya. Di belakang itu ada orang paling banyak banget.
kirain mau nolong, ternyata malah mukul pakai batu. Nah di sini saya dipukul pakai batu. Tas Pingsan kan Pak? iya pingsan, diinjek-injek, HP diambil, uang diambil, motor dimasukin got. Wah, masuk got lagi ternyata. Ada bedanya ya, jadi Iya, masuk tetap masuk got lagi. Cuma ini bedanya motornya ya. Oh. Bukan aku yang dimasukin got. Terus motornya dibuang aja gitu Pak? Enggak lah, dia gimana? Diambil servis ya. Teman saya berhasil kabur ya. Saya nggak sempat kabur. Itu diinjek-injek sampai akhirnya dibawa orang ke rumah sakit. Itu udah dia masih ingat, masih bisa dengar ya, masih bisa dengar, tapi badan itu rasanya lemas, mata itu udah nggak bisa buat melek lagi, merem tuh. Nah, saya mendapatkan 22 jahitan kepala. Di kepala nih Pak? Di kepala, semua di kepala. Makanya ada, Oh, ini kan ada pal itu ya. itu kenang-kenangan. Ada pilak ya, kalau di sini bahasanya pilak. Nah, itu kenang-kenangan dari sana. Nah, terus apa namanya, gigi ya, gusi atas sama gusi bawah itu kan rahang itu patah ya. Iya. Patah harus dibel. Tapi kalau orang kecantikan kan dibel kan gigi ya, biar rata. Ini gusi itu dijahit kayak pakainya bandinan kan kawat. Gusi dikawat, terus ada giginya ya atas bawah ditali. Jadi begini ya, gusi atas sama gusi bawah dijahit, kasih kawat, ditali, biar nggak bisa buka mulut. Terus makan gimana Pak? Nggak makan selama 1 bulan. Ya ampun. Beneran itu nggak makan selama 1 bulan, saya cuma minum doang. Selama 1 bulan ya. Jadi cuma minum jus seringnya. Rasanya ya sebetulnya itu rasanya ya gak enak nih. Rasanya gak enak. Coba aja kamu puasa bicara, puasa ngomong selama 1 hari penuh ya, nggak mungkin bisa. Nggak usah. Yang paling nggak enak itu kan karena apa ya? Kan nggak bisa sikat gigi ya. Otomatis lidah itu kan juga nempel terus kayak gini, parkir terus. Nah itu rasanya nggak enak banget pokoknya. Selama 1 bulan. 1 bulan penuh nggak makan nasi sama sekali. Kenapa Bapak nggak mau mencoba itu nyedot bubur? Nyedot bubur ya nyedot, cuma kan opor ayam ya. Opor ayam itu saya blender. Ih, makanannya di blender akhirnya Pak disedot. Iya, saya sedot. Sampai tulang-tulangnya di blender itu. Daging. Aku kira sampai tulang-tulangnya Di blender, sedot. Tapi nggak enak. Rasanya aneh. Ya iyalah. Rasanya aneh. Makanya masih mending minum jus. Itu selama 1 bulan penuh nggak bisa buka mulut ya. Karena kan rahangnya kan geser. Nah. Itu pengalaman yang sangat sedih ya Pak. Tapi kalau dari pengalaman Bapak diceritakan ini berkenambungan sama God ya, Pak. Iya memang. Mungkin dulu Bapak suka mainan di God ya. Nggak tahu sih. Kalau main itu biar lah. Mantut mau apain? Mau Siapa ngapain nyari juga ikan ya? Pak? Nyari ikan enak di pasar. Oh, oke. Tapi semuanya kan berkaitan sama God ya. Masuk ke 2 kali. Kamu belum pernah coba ya? Belum. Jangan sampai. Kapan lagi mau coba God? Janganlah. Asik loh. Yang belum God itu. Ya, bau mesti bau banget itu. Kalau habis sendiri ada nggak pengalaman yang lucu? Gak ada sih. Jangan diekspos di sini dong Pak. Ini kan kita mengeksposnya Bapak ambil aja. Oke, sudah saya paparkan pertanyaan kali ini. Tolong Bapak tinggalkan pesan moral untuk para apa ya biasanya Gen Z atau mungkin generasi yang sekarang untuk menghadapi pendidikan atau belajar. Oke,
pesannya tetap semangat untuk belajar ya. Kalian harus punya motivasi untuk maju. Apapun motivasinya itu akan menjadi penyemangat ya. Kayak dulu saya motivasinya apa? Ya karena dosennya cantik gitu. Akhirnya saya terpacu untuk bisa ke TEDx. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain, anak-anakku yang lain, temukan motivasi kalian untuk tetap belajar, untuk terus semangat belajar. Tanpa adanya motivasi itu sulit untuk belajar. Oke, terima kasih ya Bapak untuk podcast kali ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen ya, terutama di subscribe channel YouTube-nya SMK YMM.